namanya properti juga, ada berguna minuman air minum ya, RO, ada pembuat waterboom nanti diceritakan oleh Pak. Ini ada dari sisi properti, herbal, pembuatan waterboom, pelosotan, permainan dan lain-lain. Lalu bagaimana salah satu tim marketingnya beliau itu dalam satu hari bisa launching sampai dengan 3.000 video iklan. Jadi bisa dibayangkan YouTube dikuasai wong Solo sedina 3.000 iklan. Nah, nanti silahkan tanya ke beliau bagaimana resepnya dan bagaimana ketika produknya jenengan bisa diviralkan sampai sedemikian. Jadi begitu boleh yang namanya waterboom, permainan air, pelosotan yang dari fiber itu, wis dari mana-mana ketika masuk googling akhirnya ketemunya di Solo. Beliau orangnya dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, masuknya orderannya ke tempatnya beliau. Bagaimana tip-triknya itu aplikatif. Jadi karena teman-teman yang ikut mengisi dari hari pertama sampai dengan terakhir nanti akan ketemu terus kita dengan pengusaha, dengan pelaku bisnis ya. Artinya memang kita akan berkolaborasi terus, campur, bergaul. Paling tidak nek cara basane wong Jawa, campur karo wong dodol minyak wangi yo melu wangi. Paling tidak dengan para pengusaha satu grup nanti dimasukkan ke grup lain juga bisa bercampur, lebih sukses lagi, lebih kuat lagi dalam wirausaha. Nanti kita masukkan ke teman-teman yang domisili di daerah Solo ini ya, di Solo. Nanti kita akan hubungan dengan Indonesian Council for Small Business (ICSB). Kita hubungkan dengan kalau perlu dengan RKB dan lain-lain pun kita ada. Terus ada dengan beberapa organisasi lain yang senang wisata, ada masyarakat sadar wisata. Terus yang di HIPMI Muda ini sekarang lagi rekrutmen untuk HIPMI ya, jadi nanti linknya pun bisa kita berikan biar bisa masuk himpunan pengusaha muda Indonesia. Linknya kebetulan saya kalau di Kadin, HIPMI, ICSB, Masata, Santri Mendunia, beberapa organisasi yang kelasnya nasional ya, paling tidak ketua DPW wilayah provinsi atau paling tidak pembinanya. Jadi kalau kayak di IKMA, Indonesia Tour Leader Muslim Association, saya pembina di Jawa Tengah. Santri Mendunia saya di Jawa Tengah juga. Untuk di Ikatan Pesantren Indonesia saya wakil ketua umum nasional. Di PTPI, Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia, saya juga salah satu orang pertama juga pendiri. Sehingga kita di organisasi cukup banyak. ICSB saya di Jawa Tengah, juga pembina di Solo Raya juga. Untuk digradasi, konon katanya saya juga pembina di Solo Raya ya Pak Biro ya, pembina di Solo Raya. Itu yang paling jarang tersentuh. Di Masata ada wakil ketuanya yang di Solo, saya juga ikut di Solo Raya juga sama Sahibul juga. Di HIPMI kita tahun berapa Pak? Pengurus di era 2010. Pengurus HIPMI di Solo. Sekarang saya masih ada di HIPMI Solo dan HIPMI Karanganyar. Di Kadin Karanganyar saya juga masih pengurus, bidangnya ya kayak gini juga, pelatihan, sumber daya manusia dan lain-lainnya. Oke, baik teman-teman semuanya, tidak lama lagi karena kita akan banyak diskusi dengan beliau. Waktunya saya serahkan. Kalau seandainya waktu saya nanti untuk radio bisnis tidak sempat hari ini, kita kan masih ada dalam grup. Silahkan sharing bisa dihabiskan dengan beliau. Waktunya beliau yang memang kita minta hari ini berbagi ilmu, sedekah ilmu kepada kita semua. Saya pun berguru ke beliau sudah sejak lama. Sejak 2010 saya sudah berguru kepada beliau. Alhamdulillah salah satu inspirasi saya di bidang usaha juga salah satunya beliau. Baik teman-teman, kita sambut beliau Ustadz Soekarna MPD MM bersama dengan kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada satu riset penelitian bahwa orang yang aktif itu jauh lebih tinggi persentasenya untuk sukses dibanding dengan orang yang kurang aktif. Dan nanti akan kita paparkan betapa mereka-mereka
yang expert di bidangnya, bagaimana mereka membawa diri dalam berbagai kancah, di antaranya Bill Gates. Siapa dia? Siapa? Michael Jordan. Tahu Michael Jordan? Siapa dia? Cristiano Ronaldo. Siapa dia? Mereka memiliki ciri khas utama. Mereka orang yang aktif sehingga mereka sukses pada bidang itu. Untuk itu saya minta kepada rekan-rekan semua, hari ini, saat ini, mungkin suasananya habis makan kenyang adalah rata-rata ngantuk. Untuk itu betul-betul mujahadah, tekan rasa kantuk itu agar apa? Kita sukses bersama. Saudara sekalian, teman-temanku yang calon orang-orang sukses mulia, amin, amin. Hari ini kita akan sharing, kita akan bareng-bareng menyamakan frekuensi bagaimana menjadi orang yang sukses lagi mulia. Banyak waktu di luar sana mereka ada yang sukses, tetapi mereka tidak mulia. Bahkan di luar sana paling banyak adalah tidak sukses dan tidak mulia. Baik, kita mulai. Terima kasih. Kami ucapkan kepada rekan-rekan semua yang berkenan untuk bareng-bareng duduk, kemudian berpartisipasi, sharing bersama untuk menjadi orang yang sukses mulia. Ini sudah kemarin dipaparkan. Perkenalan sekedar, saya menamatkan untuk S2 saya di Magister Pendidikan dan Magister Manajemen. Jadi saya alumni dari 3 universitas. Universitas 11 Maret UNS S1-nya, MPD-nya di Universitas Muhammadiyah UMS, MM-nya adalah di Unisri. Jadi saya alumni dari 3 universitas. Berkenaan dengan pengalaman organisasi, kemudian saya bergelut di mana, training apa sekelas nasional dan internasional, karena yang mengisi di paling bawah ini adalah dari Jerman. Baik, usaha yang saya geluti adalah madu dan herbal. Brand merek kita adalah Arba'in. Kemudian air minum heksagonal, itu nanti ada 3, Hexamax heksagonal, kemudian Romax air RO, dan Max Speed yaitu mineral biasa. Kemudian saya juga produksi fiberglass, nanti di bawah kita akan paparkan. Kemudian kontraktor waterproof dan kontraktor sipil. Kenapa saya menggeluti beberapa bidang? Nanti ada yang pertanyaan ini akan kita bahas. Baik, agar kita tidak jenuh, kemudian konsentrasi,
sebuah riset bahwa orang yang aktif akan mendapatkan persentase yang tertinggi di dalam keberhasilan pembelajaran. Aktif di situ, kata peneliti, adalah aktif dengan matanya, aktif dengan mulutnya, dan aktif dengan anggota badannya. Baik, sebelum kami lanjutkan, apakah disepakati bahwa kita semua akan aktif? Apakah sepakat bahwa kita akan aktif semuanya? Baik, untuk itu mohon maaf, tidak ada yang main HP kecuali sangat mendesak. HP semua disilentkan. Kalau HP yang jadul dimatikan. Kalau nggak bisa disilentkan. Saya yakin teman-teman semua sudah HP modern semua. Mohon maaf untuk disilentkan dan untuk tidak pakai HP. Nanti ada waktunya saya akan scores untuk kalian melihat HP. Barangkali ada yang urgent sekali. Sepakat ya untuk tidak main HP? Baik. Sepakat semuanya untuk tidak main HP? Sepakat. Baik, hadiah 100.000. Siapa yang bisa? Angkat tangan dulu. Saya tunjuk, kemudian baru jawab. Pertinyi. Di sini ada ruas-ruas berupa lambang angka. Kemudian ini terdiri dari lidi-lidi. 3 ini terdiri dari lidi 1, lidi 2, lidi 3, lidi 4, lidi 5. Kalau plus ini terdiri dari 1 lidi vertikal dan lidi horizontal. Perintahnya, pindahkan 3 lidi agar soal dan jawaban benar. 100 biar pikiran kita aktif, tidak ngantuk. Yuk, 100.000. Lima hitungan. 5. Saya. Ya. Siapa? Maju. Kalau salah nggak diskor. Oh enggak. Kalau salah ganti 100.000. Ya enggak. Silakan. Luar biasa, saudara sekalian. Ada quotes yang memang sudah betul-betul teruji bahwa kesuksesan dimulai dari keberanian. Maka sampai hari ini ada orang yang kemudian memetakan perbedaan otak kanan dan otak kiri. Sekali lagi, keberanian adalah modal untuk keberhasilan. Terima kasih Anda sudah berani. Silakan. Mudah-mudahan sukses. 100.000. Pindah. Kira-kira yang dipindah yang mana? Lima, 4. Ya, maju. 3 lidi. 1. Berarti jadi yang ini dipindah sini. Jadi apa?
Nah, ini masalah. Lima, ya, ya, 1, 2 berarti ini. 3 kembali. Apa? 3 kembali. Jadi angka berapa kalau 3 kembali? Gak apa-apa, harga 4 karat juga gak apa-apa. Ya. Terima kasih. Nggak bisa. Nama? Pakai ini. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu kali. Yang penting ada keberanian. Sama lagi 100.000, maju. Ya, tunjuk. Yang ini pindah sini. Ya, Ini pindahkan. 54 sama 5. sebentar. Pindahkan 3 lidi agar soal dan jawaban benar, bukan dihapus, hanya memindah. 5, 4, 3, 2, 1. Nama? Mas Prasetyo. Tepuk tangan untuk Mas Prasetyo. Ya, Mbak, silakan. Ya, baik, nggak apa-apa. Saya hargai. 100.000 Mbak siapa? Mbak Dia. Tepuk tangan dulu dong Mbak Dia. Ya. Pindahkan 3 lidi. Yang itu geser sini. Ini menjadi angka berapa? 5. Ya, terus yang ini? Yang ini geser sini. Baik, angka 5. Terus 5. 5 sama dengan. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan Mbak Dia. Ayo Mas, maju. Enggak, salah dulu. Ini dipindah ya. Pindah 3 lidi, hanya memindah 3 lidi. 100.000 rupiah. 5. Ini Ya, 3 tambah 4. 3 tambah 4. Kurangnya ini dipindah. Ini jadi 6. Terus sama dengannya ini jadi sama dengan 1. Berapa? 3 ditambah 4 Kurangi min 6 sama sama dengan 1. Inilah jawabannya. Mas siapa? Tepuk tangan sekali lagi Mas Satya. Baik, saudara sekalian, itulah kreativitas dan bisnis apapun. Sekali lagi, bisnis apapun bisa sukses. Kuncinya apa? Kreativitas. Orang jual tusuk sate, omsetnya bisa miliaran. Sudah? Ya. Orang jual rosok, omsetnya juga bisa miliaran. Jual apapun atau bisnis apapun, orang bisa sukses. Kuncinya adalah inovasi, kreativitas. Baik, saudara sekalian, tentang riset keaktifan tadi sudah kita paparkan bahwa orang yang lebih sukses,
kuncinya adalah dia yang lebih aktif. Saudaraku, banyak orang bilang urip ki ngalir wae. Banyak orang bilang begitu. Saudaraku, katanya bahwa kemanapun air mengalir, toh akhirnya ke laut. Ada yang bilang begitu? Ya. Coba kita akan perhatikan. Apa yang terjadi? Perhatikan kemana air itu. Maaf, suaranya tidak terekam. Coba perhatikan saudara-saudara sekalian. Jadi tidak selamanya air mengalir itu ke laut, tetapi ada yang ke septic tank. Maka kita harus betul-betul menjadi orang yang terbaik agar ujungnya tidak di septic tank. Baik. Perhatikan. Perhaps a rare and random cheetah attack on lion cubs was imprinted in the collective memories of the adult lions that relentlessly pursued a group of spotted cats that otherwise posed no threat to them. Apa itu? An unfortunate female cheetah found herself in the wrong place. Apa yang terjadi saudaraku? Three male cheetahs following her were blinded by lust and an instinctive drive to mate. But in the battle to win the female's further, one of them sustained a fateful injury. Having killed the female, the lions ruthlessly pursued any rival that might be a threat to their young. The second lion had already delivered a warning charge. Ini kejadian The next, di berbagai hutan. Dan ini kejadiannya adalah di hutan Afrika sana. Setiap hari kejadiannya seperti ini, saudara. Apa yang bisa kita petik? Setiap pagi Cetah bangun dan ia tahu bahwa dia mesti harus berlari lebih cepat dibanding dengan seekor singa yang tercepat. Dia tahu bahwa seandainya dia tidak bisa lari cepat melebihi cepatnya singa, dia akan mati. Perhatikan berikutnya.
Yang di atas adalah zebra, yang di bawah adalah singa. Bisa juga cetak. Maka saudaraku, setiap pagi seekor zebra bangun dan harus lari lebih cepat daripada seekor cetak yang tercepat. Dia tahu bahwa kalau tidak, maka ia pun mati. Pembelajaran pada event ini adalah siapapun yang tidak mau bergerak cepat, dia akan ketinggalan dan usahanya akan mati. Maka kunci dari keberhasilan, kesuksesan kita berbisnis adalah berlari cepat, adaptif, mengerti perkembangan hari ini apa, untuk segera kita main. Ketika booming, misalnya masker, pada waktu itu orang sukses meraup miliaran rupiah dari masker karena dia adalah cepat dalam merespon dunia sekitarnya. Maka apapun keadaan kita, apakah kita sebagai singa, sebagai pemegang pasar, ataukah kita sebagai cetak atau zebra barangkali, tetaplah berupaya untuk berlatih dan berlatih, berlari cepat dan lebih cepat, agar kita menjadi pemenang. Minimal kita tetap hidup, bisa melangsungkan usaha kita. Saudara-saudara, berkenaan dengan hari-hari ini yang barangkali kita masih berprinsip wis ngene wae, sak madyo, maka saatnya kita berpikir merubah apa yang ada pada kita. Karena tanpa kerja keras, tanpa berlari cepat, kita akan tergilas oleh persaingan yang ada. Maka rubahlah agar kita bisa hidup. Berkenaan dengan perubahan ini, harus kita mulai dari cara berpikir dan keyakinan. Modal yang paling dasar yang harus kita miliki adalah optimisme. Saudaraku, keadaan di mana pada masa semua manusia akan mendapatkan pengaruh, maka cara berpikir dan keyakinan kita harus kita posisikan pada posisi yang paling baiknya. Jika Anda percaya bahwa sesuatu itu bisa terjadi, maka seluruh kreativitas, energi dan enzim yang Anda miliki akan mendukung keyakinan itu. Kadang-kadang ada orang, aku memang keturunan kere, mbah buyut kere, mbahku bapakku yo miskin. Kalau tulangku ini ambil, ada tulisannya kere, sampai ada begitu. Coba kita harus bisa. Dari hari ini pelajaran semua sudah dibekali dengan bekal-bekal untuk menjadi orang yang sukses, pebisnis yang handal. Tadi sudah dipaparkan bagaimana tentang marketing, kemarin bagaimana menjadi
entrepreneur yang handal, dan teruslah bahwa kita harus meyakini bahwa saya bisa sukses secara finansial. Maka dari situ kreativitas kita, energi kita, dan enzim-enzim yang ada pada kita akan mendukung keyakinan itu. Kalau di dalam agama Islam dihasung orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik, dia dihasung untuk memiliki optimisme. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan wakana Rasul yu'jibul fa'al. Rasulullah itu bangga kepada mereka-mereka yang memiliki optimisme yang tinggi. Saudaraku, untuk tidak separuhan. Satu sewu deh. Tadi separuh banget ya. Sekarang 50.000. Tolong dibaca dengan seksama. Pertanyaannya sederhana. Mengapa si majikan memberi hadiah 150 juta dan mengapa majikan memecatnya? Jom, siapa yang sudah ketemu? Baik, ya kita semangat, kita akan lakukan. Kalau saya bilang siapa kita akan menjawab pengusaha sukses mulia. Sepakat? Biar semangat. Kata-kata adalah mengandung doa. Kita berdoa agar kita semua menjadi pengusaha yang sukses tetapi mulia. Siapa kita? Usaha sukses mulia. Orang semangat. Mana semangatnya? Semangat. Kalau orang semangat adalah modal untuk sukses. Siapa kita? Usaha sukses mulia. Sekali lagi. Siapa kita? Masya Allah, luar biasa. Yuk, siapa yang bisa jawab? 50.000. Ya. Alasannya karena kenapa diberikan Jangan alasannya, pertanyaannya gimana itu? Perkenalkan, saya Aulia dari Kelurahan Jelingan. Pertanyaannya mengapa? Aulia? Iya, Aulia. Tepuk tangan dong, Aulia. Ya. Pertanyaannya mengapa si majikan memberi hadiah sebesar 150 juta kepada si satpam? Karena benar bahwa pesawatnya jatuh. Lalu untuk pertanyaan kedua, mengapa memecat? Karena itu berdasarkan mimpi dan firasat, itu salah satu, menurut saya itu salah satu pikiran buruk, dan itu kan berarti menunda si majikan itu mengerjakan sesuatu, sehingga menurut saya itu mengapa majikan itu memecatnya. Jawabannya kurang apa? Tetapi beri plus dulu kepada ya, siapa yang bisa? Baik. Kita tahu ya, ini nanti bagian utara. Tapi ketika pas jawab dikasihkan. Ya. Enggak, sekarang jujurnya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang jawab dikasihkan yang jawab. Ya. Ini utara, yang sana tadi sudah selesai. Mas siapa? Mas Nuzulul Pak. Dari
dari Kelurahan Mojosongo. Tepuk tangan dong Mas Dewi. Ya. Mengapa si majikan memberikan hadiah kepada si satpam? Karena majikan berterima kasih kepada satpam jika kalau majikannya berangkat maka akan terjadi musibah, walaupun itu kemungkinannya 1%, tetapi itu 1% itu tetap kemungkinan. Terus mengapa memecatnya? Sebentar, 1%. Maksudnya kalau majikannya jadi berangkat kan belum tentu jatuh gitu loh Pak. Kemungkinannya jatuh itu cuma 1% gitu loh Pak. Karena itu kan kembali lagi ke jadwalnya Mbak Aulia itu firasat sama feeling aja Pak. Nah, Terus mengapa memecatnya? Karena satpam itu lalai Pak dalam menjalankan tugas serta kewajibannya. Dia baru saja bangun dan seakan-akan dia berkata bahwa pesawat yang majikannya ditumpang itu akan jatuh, gitu Pak. Jawabannya baik tapi kurang tepat. Tetap kasih applause dulu. Ya. Baik. Ya. Setiawan dari Kelurahan Tipes. Pertanyaannya, mengapa si majikan memberi hadiah? Itu karena sebagai bentuk apresiasi kepada pegawainya, karena secara tidak langsung dia menyelamatkan nyawanya. Kalau andai kata dia berangkat, pasti dia sudah meninggal. Yang kedua, dan mengapa memecatnya? Si majikan memecat satpam karena dia, satpamnya ngomong secara jujur bahwa saya baru saja bangun dan saat itu waktunya pada suatu siang si majikan itu akan berangkat. Berarti dia tidak melakukan kewajibannya ketika dia bekerja. Tepuk tangan kepada Mas Setiawan. Terima kasih. Dipahami Mas sisi salahnya? Ya, Mbak tahu ya? Mbak, iya, Mbak Rekodi. Baik, inilah sebuah pembelajaran kejelian dan entrepreneur apapun yang menjadi bidang usaha kita, kejelian tetap dituntut kalau kita ingin sukses. Baik, ini jawabannya satpam ketahuan sedang tidur, maka dia dipecat. Kalau 150 tadi hadiahnya karena memberitahu, karena ternyata pesawat yang ditumpanginya jatuh dan semua meninggal. Jadi tidak 1%. Ya. Baik, rekan-rekan semua, hati-hati dengan pantai gajah. Ada sebuah tempat di Sumatera terjadi, di sana ada namanya budidaya gajah. Gimana? Ya, 100. Bukan 100 ribu, 100 miliar. Terima kasih. Saudara sekalian, pada suatu saat terjadilah si gajah yang sangat besar, yang memang baru didapatkan dari hutan untuk dibudidayakan dengan cara yang lebih baik agar hasilnya ke depan lebih bagus. Ternyata pada suatu saat si gajah ini marah. Akhirnya si gajah berupaya untuk keluar dari kandangnya dan berhasillah semua kandang dirobohkan olehnya
dan akhirnya dia lari dari tempat dia dipelihara sampai pada perkampungan di seputar di mana dia dibudidayakan. Teman-teman sekalian, di perkampungan itu pun si gajah terus marah, melakukan pengejaran kepada orang siapapun yang ditemui dan merusak rumah-rumah di mana ia berlari pada jalur itu. Maka akhirnya sebagian warga lapor kepada pawang gajah, dan akhirnya si gajah bisa dijinakkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Akhirnya si gajah dibius, dimasukkan ke dalam mobil dan dikembalikan ke kandangnya. Kekhawatiran pawang gajah akan keluarnya lagi si gajah, akhirnya diberilah rantai kapal yang besar yang mengikat kaki gajah. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Setelah siluman habis efek dari bius, si gajah berupaya untuk lari lagi. Lari sekencang mungkin. Apa yang terjadi? Dia jatuh karena kuatnya rantai yang ada di kakinya. Ya, setelah jatuh bangun, lari lagi pada arah yang berbeda. Apa yang terjadi? Dia jatuh lagi karena kuatnya rantai yang melilit di kakinya. Berpuluh kali dia bangun, lari, jatuh lagi. Beratus kali bangun, lari, jatuh lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Capek dia, si gajah, dan dia sama si tukang pawang tadi, dia melihat kasihan dan dipikir si gajah sudah tidak lari lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Digantilah rantai gajah dengan tali biasa yang kecil, akhirnya rapuh sebenarnya. Namun teman-temanku, apa yang terjadi? Si gajah selamanya tidak akan pergi, dan kejadiannya tidak pergi dan tidak berupaya lari. Kenapa? Ada sebuah riset memori gajah telah tertancap dalam di benaknya bahwa kalau dia lari pasti akan jatuh. Maka apa saudaraku? Pelajaran yang bisa kita terima, jika kegagalan diri kita atau orang di sekitar kita membuat kita terbelenggu untuk maju dan berprestasi, maka kita tidak akan maju lagi. Terkadang kegagalan yang ada pada benak manusia, seperti kegagalan yang dialami si gajah, padahal sebenarnya setelah itu gajah bisa lari karena belenggu rantai kapalnya sudah dilepaskan. Itulah saudaraku, bahwa memori pada diri kita selayaknya ketika itu berupa kegagalan hanya menjadi ibrah saja, bukan, jangan sampai membelenggu kita. Ambil pelajaran dan bangkitlah, karena sesungguhnya kegagalan-kegagalan itu adalah belenggu
yang terkadang menipu diri kita. Siapapun kita ingin menjadi entrepreneur sejati yang sukses mulia, jadikan kegagalan itu ibrah, ambil pelajaran dan bangkit kembali. Hati-hati dengan memori negatif yang ada pada benak kita. Kendalikan lingkungan yang membatasi diri kita untuk berprestasi. Hati-hati dengan lingkungan yang ada, karena hari-hari ini banyak saudaraku. Ini apa namanya? Sebentar lagi, perhatikan. Hai, aku adalah kutu anjing. Aku bisa melompat sangat tinggi sekali. Aku bisa melompat 50 kali lebih tinggi dari tubuhku. 3 menit aku bisa melompatnya. Apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya si kutu anjing ditangkap oleh anak kecil, dan anak kecil tadi memasukkannya ke dalam kotak korek api. Apa yang terjadi? Dia berontak, berupaya untuk terbang dan terbang karena memang loncatannya sangat tinggi. Beberapa hari kemudian setelah si kutu anjing tadi dilepas dari kotak korek api, yang terjadi adalah dia sudah takut lagi untuk melompat yang tinggi, karena benarnya kalau melompat tinggi dia akan sakit karena terbentur oleh lingkungan. Jadi hari ini banyak sekali kadang-kadang kita yang ingin sukses, wis toli atau wis tondu, dan bisa keluar dari bunda tercinta atau ayahanda tercinta, wis ngene wae, rasa aneh-aneh. Tontonan tanggomu sing usaha ngoyo-ngoyo saiki dadi bangkrut. Itu adalah fenomena yang sering terjadi. Nanti teman-teman bilang laki-laki, hati-hati pula terhadap pasangan yang kadang akan memberikan batasan-batasan untuk kita bisa melompat tinggi dan lebih tinggi. Maka lingkungan perlu kiranya untuk kita waspadai. Kadang-kadang apalagi teman-teman yang perempuan wis tanduk wong iki ditakdirke dadi cah wedok, kadang-kadang seperti itu. Maka sekali lagi perhatikan tentang kata-kata negatif dari sekeliling kita. Jangan sampai membuat kita untuk tidak mau melompat, padahal kita mampu melompat. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang sukses mulia. Maka berubahlah. Jika hari ini Anda melakukan sesuatu yang Anda lakukan, yang itu dan itu terus, tapi cuman kalau Facebook ya untuk rasa hari ini guys panas suasananya, kadang-kadang hanya bermain game. Kalau Anda hanya melakukan selalu apa yang Anda lakukan, maka Anda hanya akan mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan.
Maka mulai hari ini dan seterusnya, yuk setelah menjalani workshop, pelatihan, training selama sekian hari, kita berubah, kita memulai untuk menjadi pemenang di masa-masa yang akan datang. Kunci sukses diantaranya adalah expert. Kalau dikatakan Bill Gates, dia adalah orang kaya dunia, paling berdunia. Dia adalah penemu apa mas? Apa? Jadi mobil ini. Anak milenial harus tahu. Bill Gates siapa dia? Siapa kak? Bill Gates? Microsoft. Mikro itu kecil, soft itu lembek. Hati-hati dengan laki-laki yang sering dengan Microsoft. Agak sering yang dia sudah dihantar Microsoft kecil tapi lembek itu katanya. Ya, ada solusinya nanti. Kalau disebut hadirin, apa yang ada di benak kata? Kalau disebut kalau disebut Michael Jordan, pemain basket, dialah orang-orang yang expert. Disebut nama, orang langsung nyandai karena memang dia ahli pada bidang masing-masing. Nah, berdasarkan riset di Universitas Berlin Academy, expert itu akan bisa diperoleh dengan jam tayang 10.000 jam. Kalau sehari itu 7 jam, maka akan diperoleh 3,5 tahun. Untuk expert tidak hanya pengulangan yang sama, tetapi secara terus-menerus disengaja terstruktur dan berjenjang untuk meningkatkan keterampilan. Maka tadi dikatakan oleh pemateri sebelum saya, pentingnya kita memiliki aset leher ke atas. Itu sangat penting. Maka gemar membaca, melihat podcast yang orang-orang sukses itu sangat penting untuk kita termotivasi menjadi orang-orang yang memiliki predikat expert. Terus menerus disengaja, struktur dan berjenjang, itu penting sekali. Saudaraku, Michael Jordan ini dia sehari 6 jam latihan. Padahal yang lain berapa? Hanya 3 jam. Begitu pula Bill Gates, dia 8 jam sehari, ketika teman-temannya hanya 2 jam. Dan bahkan sebuah cerita yang sangat menarik, Bill Gates ini kenapa bisa 8 jam? Bill Gates ini secara akademik dia tidak orang yang teratas dari prestasi akademik, tetapi dia berupaya untuk expert. Yang dia lakukan apa? Dia tergolong ekonomi yang bukan kelas atas. Yang dia lakukan, dia ngerti bahwa di kelasnya pada waktu itu ada komputer yang rusak, dan dia mengerti yang rusak ini adalah nanti bisa diperbaiki dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Apa yang dia lakukan? Dia menawarkan kepada ketua program yang ada di kampusnya untuk izinkan saya memperbaiki satu komputer yang rusak, tetapi berikan izin saya
untuk memakai tanpa batas waktu. Apa yang terjadi? Dia berupaya bekerja keras, belajar lebih keras lagi. Maka saudaraku, kalau kalian ingin menjadi sukses mulia, kunci pertama di antaranya yang utama adalah kerja keras, belajar keras. Ada 4 komponen untuk expert. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, target. Kemudian yang kedua, melampaui kemampuan yang dimiliki sebelumnya, mengulang dan mengulang, terukur tetapi ada peningkatan, gairah dan semangat, kerja keras. Kemudian ada feedback yang berkesinambungan. Saudaraku, berkenaan dengan tujuan yang jelas, apa yang terjadi ketika kalian tidak memiliki visi tujuan yang jelas? Ada sebuah cerita, ada orang naik taksi, dia nggak punya tujuan. Pak taksi, kalau dulu taksi kan dipanggil ya, panggil. Akhirnya dia naiklah taksi. Pak taksi bilang, mau kemana mas? Pokoknya jalan pak, ke depan, ya depan, terus berapa kilo, terus kemana mas? Belok kanan pak, belok kanan, terus sekian kilo, terus kemana mas? Belok kiri pak, belok kiri, terus kita tujuan kemana mas? Ya sudah jalan terus saja. Apa yang terjadi? Berakhir di rumah sakit jiwa karena tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas. Maka milikilah target, tujuan yang jelas. Syukur kalau bisa Anda tulis target dan tujuan itu di kamar Anda. Saya ingin ini dengan detail. Kalau misalnya ingin mobil Innova Matic dengan listrik harga sekitar 400 sekian, warna ini, kemudian plat nomornya ini dan sebagainya. Miliki visi dan tujuan tadi. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka semua energi, enzim, dan kreativitas akan mendukung pada tujuan kita itu. Saudaraku, kunci mulia adalah tujuan akhirat. Tidak hanya sekedar mengumpulkan harta, tetapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan pahala. Bagi laki-laki ingin menafkahi anak istri agar mereka hidup lebih bahagia. Setiap apa yang kita kasihkan kepada anak istri, Allah anggap, Allah catat menjadi sedekah, kata Rasul. Luqmah wahidah fi imra'atik la tasadaqah. Kalau sudah kaya, kita bisa pakai untuk naik haji, untuk umroh, untuk sedekah, pendidikan sekolah, pendidikan yayasan anak yatim dan sebagainya. Arahnya adalah akhirat. Ketika tujuannya adalah akhirat, dunia pasti kita dapatkan dan akhirat akan kita nikmati. Itulah mulia. Maka sukses lagi mulia ketika di dunia kita berhasil dengan berbagai upaya tadi, tetap kerja keras, memiliki tujuan yang jelas, kemudian kerja cerdas, hilangkan memori-memori buruk,
di sana kita bisa sukses. Ketika kita menghadapi dunia, bukan untuk akhirat. Enggak sepadan. Sekarang ada kuis pindah lagi. 50.000. Ya, maju. Tapi nanti susun loh ya. Gimana? 1, 2, 3, naik ke atas. 1, 2, 3, 4. Nama? Nuraini. Nuraini. Tepuk tangan untuk Mbak Nuraini. Jawabannya adalah kembaliannya nanti ditransfer mau? Ada. Ini ya Pak, contoh ya, apa namanya? Baik, berkenaan dengan diri saya, karena sebentar lagi pemateri utama akan segera tampil di depan kita yang kita tunggu-tunggu. Langsung pada usaha produk harga ini yang pertama. Ini madu herbal. Madu nanti ada beberapa nektar. Dan kenapa saya bercerita untuk menginspirasi Anda semuanya? Dulu usaha saya itu modal pertama adalah kira-kira berapa. Sekarang saya mau cerita omset itu saya malu karena khawatir nanti yang paling belakang merekam dilaporkan ke pihak perpajakan. Saya tetap pajak, saya memang taat. Dan karyawan yang ini sudah lebih dari 40. Saya mulai tahun 2002, 20 tahun. Alhamdulillah. Arbain, namanya Arbain itu sebenarnya terinspirasi dari berbagai kitab para ulama dinamakan Arbain. Saya ingin keberkahan dengan nama itu. Dan orang Indonesia pun ketika ke umroh itu dia ingin mendapatkan Arbain, yaitu sholat 40 kali jamaah tidak terlambat. Arbain ini harapan saya diterima oleh semua kalangan karena memang tidak berafiliasi kepada satu golongan pun. Begitu pula kita para ulama dan juga sebuah nama yang ada pada amalan yang ada di Madinah pada waktu itu. Muncullah kemudian nama Arbain. Ketika orang tanya, loh Arbain ya 40 dan 48, harapan saya dalam waktu yang dekat aset saya sudah 40 miliar. Harapan saya seperti itu. Saudara sekalian, ini apa namanya? Siapa yang bisa menebak? Saya kasih hadiah 50. Hadiah 50.000. Hadiah 100.000 jawab. Hanya menebak. Kira-kira modal saya dulu pada waktu merintis dulu berapa modal? Berapa? 750, 40.000, 50.000. Tempat produksi saya sekarang ada 3, satu di Solo, satu di Jogja, satu di Bandung. Ya 100.000, siapa yang bisa tebak?
1 juta 20 tahun yang lalu suka harga 0 ya, yang lain ya. Modalnya dulu hanya 200.000 rupiah. Harapan saya mengungkapkan nominal modal bahwa dengan semuanya bisa sukses tanpa harus mengaitkan berarti sukses itu harus modal besar. Sekali lagi, bahwa sukses tidak selalu tergantung dengan modal besar. Kalian geluti apa yang kalian inginkan, kemudian terus evaluasi, peningkatan lagi, Kalau memang ada yang bisa diajak kerjasama, ajaklah kerjasama. Next, kalian akan lebih cepat suksesnya dibanding dengan saya. Sekali lagi, untuk mendapatkan omset yang besar di kemudian hari, tidak perlu kalian pesimis tentang modal awal kalian. Kami setuju? Sepakat? Ya. Tempat produksi sudah Taluk Madu untuk wilayah ex Karesidenan kita ada 2, Solo dan Sukoharjo. Solo di Mojokerto Depres, Sukoharjo di Sanggerahan. Satunya di Jogja ada di Sleman, kalau satunya di Bandung. Bagaimana dengan pemasaran? Ada online, ada offline. Tadi coach yang memberi gambaran tentang online. Ini hari-hari ke depan betul-betul dunia akan bergulir untuk ke arah online. Apalagi pada nanti lihat tentang metaverse yang sudah digagas oleh metaverse, menggambarkan bahwa ke depan dunia kita adalah dunia online. Maka perlu kiranya anda yang masih muda-muda, generasi milenial, geluti pada dunia online. Nanti siapa yang ingin bergabung dengan saya sudah mengupgrade keilmuan. Tadi diceritakan terus sehari 3.000 untuk video sehari. Waktu itu memang sempat 30 kali 30, berarti berapa? 950 tan video ketika ada anak magang. Itu khusus online. Jadi karyawan kita ada di online dan di offline. Di online, yuk siapa yang ingin dapat gajian bulan mulai hari ini, dengan bisa menggeluti di YouTube dengan berbagai hal yang harus dilakukan. Kalau YouTube ini senantiasa menjadi platform yang paling menarik, termasuk yang terbanyak pula penggunanya untuk YouTube, dan dia gratis tanpa harus registrasi lagi tiap tahun,
dan saya pernah mendapatkan omset tawaran sekali dengan YouTube ini 9,8 miliar. Padahal dari YouTube yang gratisan. Ini sangat potensi sekali karena anak muda menjadi YouTuber tidak terlalu sulit dan kalian bisa digaji dengan kurs $. Nanti saya mendengar yang mau magang nanti silakan. Yuk kita akan belajar bersama untuk menjadi YouTuber. Dan YouTuber ini kelebihannya kenapa kita lebih condong ke situ, karena dia selain kita dapat gajian dari $, kita juga bisa memasarkan produk kita. Jadi YouTube ini miliknya Google, dan orang ketika mengetik, mencari, rata-rata orang sekarang hampir 90% memakai Google. Dan YouTube ini ada satu space khusus, satu halaman pencarian itu biasanya 90% YouTube ada di situ. Misalnya, dengan cari pengrajin batik Solo, gitu, dari berbagai platform ada. Dan di situ YouTube ada satu deret, kadang ada 2 deret. Baik, berkenaan dengan online, ada web, ada sosmed, ada Google Ads. Kemudian ketika offline ada konsinyasi, model konsinyasi itu titip. Jadi kita titip ke toko-toko. Jadi ada distributor, ada model keakhirnya. Sekarang hadiah 50.000 lagi. Tanyakan dulu sudah. Tetap semangat. Raisa nyanyi dulu katanya. Baik. Ya, silakan. Maju. Satu, 2, 3, 4. Baik. Tepuk tangan untuk Raisa. Sekali lagi tepuk tangan Mbak Raisa. Saya tadi punya di tangga dulu kan. Ya, kemudian saudaraku, berkenaan dengan air galon, saya ada 3 produk. Maxfit itu air biasa, air mineral maksud saya, seperti aqua dan sebagainya. Kalau Maxo ini air RO, kemudian Hexamax adalah air hexagonal. Pabrik kita ada di Karanganyar, Utara Mojosongo, Karanganyar Kota sana, di Utara Mojosongo. Berkenaan dengan air, model pemasaran hanya offline sementara. Ke depan mungkin akan kita tingkatkan ke offline, sales dan keakhirnya. Produk fiber ini kalau panjenengan lihat di sini berbagai permainan fiber, baik permainan darat maupun permainan air. Alhamdulillah kemarin survei ke daerah Semarang dekat Salatiga sana dapat pesanan 520 juta
Dan untuk fiber ini cukup lumayan untuk sisi keuntungannya karena handmade dan pesaing tidak begitu banyak. Dan ini saudaraku dapat pesanan 520 juta itu karena pertemanan di WA. Maka perlu sekali berkenaan dengan WA, antum gunakan untuk branding, dan branding yang terbaik di WA itu tidak sekedar jual, tidak langsung jual, karena orang hari ini sudah sangat banyak sekali, sangat jenuh berkenaan dengan tawaran-tawaran. Kasih artikel yang menarik, misalnya dengan jualan apa? Makanan apa? Baik, misalnya tips atau 3 teknik memilih snack yang sehat, lalu kemudian kami melayani pemesanan snack berkualitas dengan harga terjangkau. Klik wa.me kemudian / nomor jenengan. Itu akan smart, akan orang nyaman dengan iklan seperti itu. Sekali lagi, WA jangan hanya digunakan untuk menerima informasi, tetapi yang terbaik adalah aktif untuk memberi penawaran. Tetapi sekali lagi, hari ini penawaran yang terindah yang banyak orang menerima adalah penawaran yang diawali dengan kebermanfaatan. Ajaran jualan apa? Belum. Rencana? Saya mau jualan jamu. Jamu misalnya pentingnya back to nature, gitu kan? Kemudian dipaparkan tentang banyaknya penyakit degeneratif, penyakit yang hari-hari ini dirasakan oleh banyak orang karena efek kimia. Menurut jurnal ini, bla terus kemudian kalau ingin sehat segera minum jamu tanpa kimia. Hubungi nomor WA ini. Kita lebih nyaman. Begitu pula dengan di IG, di FB, paling baik tidak langsung penawaran. Sesekali boleh, tidak masalah, tetapi jangan terlalu sering. Kasih edukasi apa, baru kemudian bawahnya kita memberi penawaran. Itulah penjualan yang smart. Itu kemudian berkenaan dengan fiber tadi, ada web, ada sosmed, ada Google Ads dan yang lainnya. Kemudian kontraktor waterboom, jadi saya juga kontraktor. Ketika ada orang ingin bikin waterboom, kita desainkan, kita gambarkan, kita bikinkan RAP, kita juga siap untuk menjalankan. Dan yang terbaik berkenaan dengan bisnis hari ini, win-win solution. Di antara win-win yang saya tawarkan, yang sering win adalah ketika bikin waterboom misalnya, Bapak untuk jenengan kirim berkenaan dengan kolam jenengan bikin saja, mengundang senior tukang atau tukang yang senior, nanti kami pantau, kami akan bantu untuk rata-rata kesulitan dalam pemipaan, kami bantu untuk pemipaan. Ketika kita sudah menawarkan jasa baik, karena kita membantu, kemana dia akan pesan permainan fibernya? Ke kita juga. Kasih win-win.
dia menang, akhirnya kita juga menang. Itu terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mungkin ada pertanyaan untuk kita diskusikan. Waktu kami kembalikan kepada Coach Jan. Silakan yang ada pertanyaan bisa langsung. Ya, itu masih berada sama yang kita jadi salah satu figur yang perlu dicontoh dalam usaha. Jadi bagaimana menggabungkan sisi bisnis yang cukup banyak, tetap fokus, dan bagaimana dari